الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल जंग अहज़ाब का जिक्र चल रहा है. Saat ini sedang dibahas berkenaan dengan perang Ahzab. Telah disebutkan bahwa kaum kafir mengosongkan medan perang pada malam hari karena angin kencang dan badai. Setelah pasukan kafir meninggalkan medan perang, rincian selanjutnya disebutkan dalam sejarah sebagai berikut. Ketika Allah Ta'ala telah mengusir pasukan musuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Al-ana nagzuhum wala yagzunana, yakni mulai sekarang kita akan menyerang Quraisy, namun mereka tidak akan berani menyerang kita. Dan setelah itu, demikianlah yang terjadi. Orang-orang Quraisy tidak memiliki keberanian untuk menyerang umat Islam, hingga akhirnya Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika pagi tiba, tidak ada lawan yang tersisa di seberang parit. Semuanya telah melarikan diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan umat Islam untuk kembali ke rumah mereka. Semua dengan gembira mulai pulang ke rumah masing-masing. Disebutkan bahwa pengapungan Khandak berlangsung selama 15 hari, atau menurut pendapat lain 20 hari. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pengapungan berlangsung hampir sebulan. Dalam perang Khandak, ada 9 orang yang disyahidkan. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'az yang terluka dalam perang ini dan wafat beberapa hari kemudian. Yang lainnya adalah Anas bin Aus, Abdullah bin Sahal, Tufail bin Nu'man, Sa'labah bin An'amah bin Adi, Ka'ab bin Zaid, Qais bin Zaid bin Amr, Abdullah bin Abi Khalid, Abu Sinan bin Saifi bin Sakhar, dan ada 2 sahabat yang sebenarnya telah syahid sebelumnya, sebagaimana ini telah disebutkan, yang mana mereka pergi untuk memata-matai pasukan Abu Sufyan, dan sahabat tersebut syahid di sana. Jadi jumlahnya ada 11 yang syahid. 2 orang tersebut adalah Sulaid dan Sufyan bin Auf Aslami. Ada 3 orang musyrik yang terbunuh, yaitu Amr bin Abduwud, Naufal bin Abdullah bin Mughirah, dan Utsman bin Munabbih. Yang terakhir ini terkena panah pada hari Khandak, yaitu hari ketika kaum kafir melancarkan serangan dahsyat dan umat Islam membalas dengan anak panah. Ia terluka dan kemudian meninggal setelah kembali ke Mekah. Perang Ahzab berakhir dengan mukjizat, sebagaimana kita melihatnya dalam sejarah. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, setelah pengepungan yang berlangsung kurang lebih 20 hari, pasukan kafir kembali dari Madinah tanpa mencapai tujuan mereka, dan Banu Quraiza yang telah keluar untuk membantu mereka juga kembali ke benteng mereka. Dalam pertempuran ini, kerugian jiwa di pihak Muslim tidak besar, hanya 5 atau 6 orang yang syahid. Namun pemimpin besar suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'az, terluka parah sehingga akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Dan kerugian ini merupakan kerugian yang tak tergantikan bagi umat Islam. Dari antara pasukan kafir, hanya 3 orang yang terbunuh. Tetapi dalam perang ini, Quraisy mendapat pukulan sedemikian rupa, sehingga setelahnya mereka tidak pernah lagi berani membentuk pasukan seperti itu untuk melawan umat Islam atau menyerang Madinah. Dan nubuatan Rasulullah SAW terpenuhi kata demi kata. Setelah pasukan kafir pergi, Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk kembali.
dan umat Islam meninggalkan medan perang dan memasuki Madinah. Perang Khandak atau Ahzab yang berakhir dengan cara yang tak terduga dan tiba-tiba ini merupakan perang yang sangat berbahaya. Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini yang menimpa umat Islam pada waktu itu. Dan tidak ada musibah sebesar ini yang menimpa mereka setelahnya selama masa kehidupan Rasulullah SAW. Ini adalah seperti gempa yang berbahaya yang mengguncang bangunan Islam dari pondasinya, yang pemandangan mengerikannya membuat mata umat Islam terbelalak dan jantung berdegup kencang, dan orang-orang yang lemah berpikir bahwa ini adalah akhir. Guncangan dahsyat ini terus menimpa mereka selama kurang lebih sebulan, dan seolah ribuan binatang buas yang haus darah mengepung rumah-rumah mereka, membuat hidup mereka pahit, dan kepahitan musibah ini ditambah oleh pengkhianatan Banu Quraiza. Di balik semua fitnah ini adalah orang-orang Yahudi Banu Nazir yang tidak tahu berterima kasih, yang telah diberi kebaikan oleh Rasulullah SAW dengan mengizinkan mereka meninggalkan Madinah dengan aman dan damai. Ini adalah hasutan para pemimpin Yahudi yang sama, yang membuat semua suku besar di gurun Arab jatuh dalam kebencian terhadap Islam, dan mereka berkumpul di Madinah untuk menghancurkan Islam. Dan ini adalah suatu kepastian bahwa jika pada saat itu orang-orang yang buas ini mendapat kesempatan untuk memasuki kota, maka tidak ada satupun Muslim yang akan selamat, dan tidak ada satupun wanita Muslim yang suci kehormatannya akan terlindungi dari serangan-serangan keji mereka. Namun, ini adalah semata-mata karena karunia Allah Ta'ala, dan tangan gaib kekuasaan Tuhan adalah bahwa mereka harus kembali tanpa mencapai tujuan mereka, dan umat Islam kembali ke rumah mereka dengan rasa syukur dan bernafas lega dengan aman dan tenang. Namun, ancaman Banu Quraiza masih tetap ada. Orang-orang ini, setelah menunjukkan pengkhianatan mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya, sekarang telah mengamankan diri di benteng mereka dengan aman dan damai, dan mereka berpikir bahwa sekarang tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Namun, bagaimanapun juga, adalah perlu untuk mengatasi kekacauan yang terjadi, karena keberadaan mereka di Madinah bagi umat Islam tidak kurang dari musuh dalam selimut. Di sisi lain, pengalaman dengan Banu Nazir menunjukkan bahwa ular ini sama berbahayanya untuk dikeluarkan dari rumah seperti membiarkannya tinggal di rumah. Bagaimanapun, untuk menghilangkan ancaman ini, tindakan juga diambil terhadap Banu Quraiza yang disebut Perang Banu Quraiza, dan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah, bertepatan dengan Maret dan April tahun 627 Masehi. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala firmata hai ki wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitab min siyasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ruba fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrasakum arzahum wa diyarahum wa amwalahum wa arzan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu mereka dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun berkenaan dengan Banu Quraiza adalah suku Yahudi
yaitu keturunan Quraiza yang tinggal di benteng yang kuat yang terletak beberapa mil dari Madinah. Dengan nama inilah mereka berasal. Quraiza dan Nazir adalah dua bersaudara yang berasal dari keturunan Nabi Harun. Keturunan satu disebut Banu Quraiza dan yang lain adalah Banu Nazir. Latar belakang perang ini seperti yang telah dijelaskan dalam khutbah-khutbah sebelumnya dan dalam rincian perang Khandak adalah bahwa Banu Quraiza telah melanggar perjanjian mereka di tengah peperangan dengan membantu Quraisy melawan umat Islam. Banu Quraiza melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW kembali setelah selesai dari perang Khandak, beliau dan para sahabat menyimpan senjata. Rasulullah SAW masuk ke rumah Hazrat Aisyah, meminta air dan mulai membasuh kepala beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mandi, meminta wewangian, dan menunaikan sholat zuhur. Hazrat Aisyah meriwayatkan ada seorang laki-laki yang memberi salam kepada kami saat kami berada di dalam rumah. Ia memanggil, maka Rasulullah SAW segera menghampirinya, dan saya melihat dari celah pintu. Saya melihat itu adalah Hazrat Dihya Kalbi. Ia sedang membersihkan debu dari wajahnya dan mengenakan sorban. Rasulullah SAW berdiri dan bersandar pada leher tunggangan beliau. Orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah meletakkan senjata. Demi Allah, kami belum meletakkan senjata." Dalam riwayat lain disebutkan, sejak Anda berhadapan dengan musuh, para malaikat belum menanggalkan senjata mereka, dan kami baru saja kembali dari mengejar Ahzab. Ia berkata bahwa para malaikat belum menanggalkan senjata mereka sampai kami mencapai Hamraul Asad, dan Allah mengalahkan mereka. Sekarang arahkan perhatian Anda ke sana. Beliau SAW bertanya, "Kemana?" Ia menunjuk ke arah Banu Quraiza. Hazrat Aisyah berkata, "Saya kembali masuk ke dalam." Ketika Rasulullah SAW masuk, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbicara dengan Anda?" Beliau bertanya, "Apakah kamu melihatnya?" Saya menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Siapakah yang menurutmu mirip dengannya?" Saya menjawab, "Hazrat Dihya Kalbi." Beliau SAW bersabda, "Itu adalah Jibril." Di sini terungkap bahwa para malaikat belum menanggalkan senjata mereka. Ini adalah Jibril yang memberitahuku untuk pergi ke Banu Quraiza. Rasulullah SAW segera mengumumkan untuk berangkat ke Banu Quraiza dan melaksanakan sholat asar di sana. Begitu mendengar pengumuman, para sahabat segera berangkat. Ketaatan para sahabat adalah sedemikian rupa, sehingga ketika waktu sholat asar tiba saat di perjalanan dan waktu hampir habis, sebagian sahabat berpikir bahwa karena waktu sholat akan berakhir, mereka harus melaksanakan sholat dan mereka pun melakukannya. Menurut Fathul Bari, tafsir Sahih Bukhari, sebagian sahabat lainnya berkata bahwa karena Nabi SAW telah memerintahkan untuk sholat asar di Banu Quraiza, maka mereka akan melakukannya di sana meskipun waktunya telah berlalu. Menurut riwayat, mereka tiba ketika matahari telah terbenam, dan saat itu mereka melaksanakan sholat asar. Rasulullah SAW tidak menegur kedua kelompok tersebut, yaitu yang sholat di perjalanan karena khawatir waktu akan habis, maupun yang sholat di Banu Quraiza setelah matahari terbenam. Rasulullah SAW memanggil Hazrat Ali dan memberikan kepadanya bendera hitam pasukan yang bernama Uqab. Rincian ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan beberapa buku sejarah. Pertama-tama, Rasulullah SAW mengirim Hazrat Ali dengan sekelompok orang sebagai pasukan pembuka. Kemudian beliau sendiri berangkat mengikuti mereka. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis tentang hal ini. Ketika Rasulullah SAW kembali ke kota,
setelah selesai dari perang Khandak, beliau baru saja menanggalkan senjata dan hendak mandi, namun Allah memberitahu beliau melalui kasyaf bahwa beliau seharusnya tidak menyimpan senjata sampai pengkhianatan dan pemberontakan Banu Quraiza diselesaikan. Kemudian beliau diperintahkan untuk segera berangkat ke Banu Quraiza. Atas hal ini beliau mengumumkan kepada para sahabat untuk berangkat ke benteng Banu Quraiza dan melaksanakan sholat asar di sana. Beliau mengirim Hazrat Ali dengan beberapa sahabat untuk berangkat terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya melalui riwayat Hazrat Aisyah, ini adalah pemandangan kasyaf, sebagaimana yang juga ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad, dan mungkin Hazrat Aisyah juga melihatnya dalam keadaan kasyaf. Mengenai keberangkatan ke Banu Quraiza, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau mengawasi Madinah, dan beliau berangkat ke Banu Quraiza pada hari Rabu, 7 hari sebelum akhir bulan Zulkaidah. Rasulullah SAW mengenakan senjata dan baju besi, memakai helm perang, membawa tombak di tangan, dan menggantungkan perisai di leher beliau. Beliau menunggang kuda. Kaum Muslim memiliki 36 kuda, dan Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat beliau. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa beliau berangkat bersama 3.000 sahabat. Seperti yang telah disebutkan, Hazrat Ali telah tiba terlebih dahulu di Banu Quraiza. Hazrat Abu Qatadah menuturkan, kami tiba di Banu Quraiza, dan Hazrat Ali menancapkan bendera di bawah benteng. Ketika mereka melihat kami, mereka meyakini bahwa perang akan terjadi. Mereka kemudian mengunci diri di benteng mereka dan mulai menghina Rasulullah SAW dan istri-istri suci beliau. Hazrat Abu Qatadah meriwayatkan, kami tetap diam dan tidak menjawab penghinaan mereka, hanya berkata, sekarang hanya pedang yang akan memutuskan antara kita dan kalian. Rasulullah SAW juga tiba di Banu Quraiza dan berhenti di dekat benteng mereka di Bi'ri Anna. Ini adalah salah satu sumur Banu Quraiza. Mengenai hal ini, dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, ketika Hazrat Ali tiba di sana, maka Banu Quraiza bukannya menunjukkan penyesalan atas pengkhianatan dan pemberontakan mereka dan memohon pengampunan. Banu Quraiza, termasuk juga pemimpin utama Banu Nazir dan penghasut utama dari fitnah ini, yaitu Huyai bin Akhtab, yang bergabung dengan mereka, secara terbuka menghina Rasulullah SAW dan dengan sangat keji juga menggunakan bahasa yang buruk tentang istri-istri suci beliau. Tak lama setelah Hazrat Ali dan pasukan beliau berangkat, Rasulullah SAW juga berangkat dari Madinah dalam keadaan bersenjata. Saat itu beliau menunggang kuda dan ditemani oleh sekelompok besar sahabat. Ketika beliau mendekati benteng Banu Quraiza, Hazrat Ali yang telah kembali untuk menyambut beliau berkata, wahai Rasulullah, saya rasa Anda tidak perlu maju sendiri. Kami insya Allah akan cukup. Rasulullah SAW memahami dan bertanya, apakah Banu Quraiza telah menghinaku? Hazrat Ali menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak apa-apa, ayo kita maju. Qad uziya Musa bi aksara min haza. Yakni, Hazrat Musa telah disakiti lebih dari ini oleh mereka. Maka beliau pun maju dan berkemah di dekat salah satu sumur Banu Quraiza. Menurut satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ali, jangan khawatir, mereka tidak punya keberanian untuk menghinaku di hadapanku. Beliau pun maju dengan tenang dan penuh wibawa.
Dalam perang ini ada juga catatan tentang makanan umat Islam. Semua sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah SAW hingga waktu Isya, dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah mengirimkan unta yang membawa kurma untuk Rasulullah SAW dan umat Islam. Pada hari itu, Rasulullah SAW bersabda, betapa baiknya kurma sebagai makanan. Rincian lebih lanjut tentang pengepungan Banu Quraiza oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW maju pada waktu sahur dan menempatkan pasukan pemanah di depan. Mereka mengepung benteng-benteng Yahudi, memanah mereka dan melempari mereka dengan batu. Orang-orang Yahudi juga terus memanah dari benteng mereka sampai malam tiba. Kemudian umat Islam menghabiskan malam di sekitar benteng dan secara bergantian menyerang orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW terus memerintahkan serangan panah sampai orang-orang Yahudi yakin akan kehancuran mereka dan berhenti memanah umat Islam. Mereka berkata, biarkan kami ingin berbicara dengan kalian. Rasulullah SAW menyetujui. Mereka mengirim Nabash bin Qais kepada beliau. Ia meminta Rasulullah SAW untuk mengizinkan mereka pergi seperti Banu Nazir. Silahkan Anda mengambil harta dan senjata kami, dan maafkanlah darah kami. Kami akan meninggalkan kota bersama para wanita dan anak-anak kami, membawa barang sebanyak yang bisa dibawa oleh satu unta. Namun Rasulullah SAW menolaknya. Nabash kemudian berkata, kami tidak membutuhkan harta yang bisa dibawa oleh unta kami. Rasulullah SAW tetap menolaknya, bersabda bahwa mereka harus turun sesuai keputusan beliau. Akan tetapi Nabash menolak untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Lalu ia kembali kepada kaumnya. Setelah itu, para pemimpin Banu Quraiza bermusyawarah. Ketika Nabash kembali dan memberitahu kaumnya tentang keadaan tersebut, dan pengepungan mulai berlangsung lama, pemimpin Banu Quraiza yaitu Ka'ab bin Asad berbicara kepada kaumnya, demi Allah, sebuah ujian telah datang kepada kalian yang kalian lihat sendiri. Ka'ab bin Asad berkata, aku ajukan 3 pilihan kepada kalian. Pilihlah salah satu yang kalian inginkan. Mereka bertanya, apa saja itu? Ka'ab menjawab, kita menerima ketaatan kepada Muhammad SAW dan mengakui kebenarannya. Karena demi Allah, kalian sudah tahu bahwa dia adalah Nabi yang diutus. Dan dia adalah sosok yang disebutkan dalam kitab-kitab kalian. Dengan beriman kepadanya, darah, harta, dan wanita kalian akan terlindungi. Demi Allah, kalian tahu bahwa Muhammad SAW adalah seorang Nabi, dan yang menghalangi kita untuk ikut dengannya hanyalah karena ia berasal dari Arab, bukan dari Bani Israel. Namun sekarang, Allah telah menjadikannya sebagai Nabi, yakni sekarang telah jelas bahwa beliaulah yang telah dijadikan sebagai Nabi oleh Allah. Kemudian berkata, aku tidaklah ingin untuk melanggar perjanjian. Namun musibah ini datang dari Huyai bin Akhtab. Ia duduk di dekat Huyai, kemudian Ka'ab berkata, apakah kalian ingat bahwa ada seorang ulama Yahudi terdahulu bernama Ibnu Jawas yang pernah berkata, aku telah meninggalkan tanah anggur, cuka dan kurma, yakni Baitul Maqdis atau Yerusalem, dan aku datang ke tanah yang terdiri dari air, kurma dan jelai, yaitu Madinah. Orang-orang berkata, mengapa seperti ini? Ka'ab bin Asad menjawab, Ibnu Jawas mengatakan, seorang nabi akan muncul dari kota ini, dan jika aku masih hidup, aku akan mengikuti dan membantunya. Janganlah ada yang tertipu karenanya. Artinya, terimalah ia dan janganlah mengingkarinya. Ikutilah ia dan jadilah penolong dan sahabatnya.
Aku telah beriman kepada kedua kitab, yang pertama dan yang terakhir, yakni kitab yang turun pada Rasulullah SAW. Dan sampaikanlah salamku kepadanya, dan katakanlah kepadanya bahwa aku telah menerima kebenarannya. Kemudian Ka'ab berkata, kini marilah mengikuti dan menerima kebenarannya, yakni Muhammad SAW. Mendengar hal ini, orang-orang Banu Quraiza berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan hukum Taurat, yaitu kitab Hazrat Musa, dan sama sekali tidak akan pernah menggantikannya dengan kitab lain. Atas jawaban ini, Ka'ab berkata, jika kalian tidak menerima ucapanku ini, maka pilihan kedua adalah, mari kita membunuh anak-anak dan istri kita, lalu kita menyerang Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan pedang terhunus. Kita tidak akan meninggalkan beban di belakang kita, dan biarkan Tuhan memutuskan antara kita dan Muhammad SAW. Jika kita yang terbunuh, maka kitalah yang akan binasa. Kita mati tanpa meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan. Dan jika kita menang, maka demi umurku, kita akan mendapatkan istri dan anak-anak lagi. Orang-orang berkata, haruskah kita membunuh orang-orang yang malang ini? Apakah ada lagi kenikmatan dalam hidup setelah mereka mati? Ka'ab berkata, jika kalian juga tidak menerima ini, maka malam ini adalah malam Sabat. Mungkin Muhammad dan para sahabatnya akan lengah terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita serang mereka. Mungkin kita bisa mengecoh Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menjawab, haruskah kita merusak sahabat kita dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kita? Kecuali mereka yang kamu tahu, dan kamu juga tahu apa yang terjadi pada mereka. Dengan demikian, mereka menolak ketiga usulan dari Ka'ab itu. Setelah Ka'ab, seorang Yahudi lain bernama Amr bin Suda berkata, wahai kaum Yahudi, kalian telah membuat perjanjian dengan Muhammad dan kalian telah melanggarnya. Aku tidak terlibat dalam perjanjian kalian dan tidak pula dalam pengkhianatan kalian. Jika kalian menolak masuk ke dalam agamanya, setidaknya tetaplah teguh pada Yahudi. Jika kalian menolaknya, tetaplah pada ajaran Yahudi dan bayarlah jizyah kepadanya. Demi Allah, aku tidak tahu apakah dia akan menerimanya atau tidak. Mereka menjawab, kami tidak akan membayar upeti kepada orang Arab untuk membebaskan leher kami. Lebih baik mati daripada melakukan itu. Maka Amr berkata, kalau begitu aku berlepas diri dari kalian, dan dia pun keluar dari benteng malam itu juga. Ia melewati penjaga Rasulullah SAW. Hazrat Muhammad bin Maslamah yang bertugas menjaga bertanya, siapa itu? Ia menjawab, Amr bin Suda. Beliau berkata, lewatlah dan berdoa, Allahumma la tahrimni aqalatahu atharatil kiram, yakni ya Allah, janganlah aku luput dari kebaikan menutupi kesalahan orang-orang yang mulia. Lalu Muhammad bin Maslamah membiarkannya pergi. Amr pergi ke masjid Rasulullah SAW, menghabiskan malam di sana dan pergi di pagi hari. Tidak diketahui kemana ia pergi. Ketika hal ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, ia adalah orang yang Allah selamatkan karena kesetiaannya. Demikian pula, setelah mendengar perkataan Ka'ab, 3 orang lainnya keluar dari benteng malam itu juga, memeluk Islam dan menyelamatkan nyawa, keluarga, dan harta mereka. Kemudian, peristiwa Hazrat Abu Lubabah diriwayatkan sebagai berikut. Kini Rasulullah SAW meningkatkan tekanan pada benteng-benteng. Ketika pengepungan semakin ketat, pada malam Sabtu, mereka mengirim pesan kepada Rasulullah SAW untuk mengirim Hazrat Abu Lubabah bin Abu Munzir agar mereka bisa meminta musyawarah melaluinya. Beliau adalah anggota terhormat dari suku Aus, yaitu sekutu Banu Quraiza. Rasulullah SAW lalu mengirimnya. Ketika mereka melihat Abu Lubabah, para pria mendekatinya, sementara wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Abu Lubabah merasa iba terhadap mereka. Hatinya terenyuh. Ka'ab bin Asad bertanya, dan ini sebenarnya adalah siasatnya. Ia bertanya, wahai Abu Lubabah, kami hanya memilih Anda.
Sesungguhnya Muhammad tidak akan menerima apapun selain keputusannya. Bagaimana menurut Anda jika kami menerima keputusannya? Abu Lubabah menjawab, ya, sambil mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya, menunjukkan penyembelihan. Hazrat Abu Lubabah berkata, demi Allah, kakiku masih di tempat itu ketika aku menyadari bahwa aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku malu atas isyarat yang kubuat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika aku turun, jenggotku basah oleh air mata. Orang-orang menunggu kepulanganku, tapi aku mengambil jalan lain di belakang benteng dan pergi ke masjid. Bukan kepada Rasulullah SAW. Aku mengikat diriku ke tiang sebagai hukuman. Aku berkata, aku tidak akan bergerak dari sini sampai aku mati, atau Allah menerima tobatku atas perbuatanku ini. Aku berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah Banu Quraiza lagi, dan tidak akan melihat pemukiman di mana aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang kepergian Abu Lubabah dan tindakannya, beliau bersabda, biarkan dia sampai Allah memutuskan apa yang dia kehendaki tentangnya. Jika ia datang kepadaku, aku akan memohonkan ampunan untuknya. Karena dia tidak datang kepadaku dan pergi, maka biarkan dia. Abu Lubabah menuturkan, aku sangat menderita. Selama beberapa malam aku tidak makan dan minum, dan terus berkata bahwa aku akan tetap dalam keadaan ini sampai aku meninggalkan dunia, atau Allah menerima tobatku. Aku teringat mimpiku ketika kami mengepung Banu Quraiza, seolah-olah aku berada di lumpur hitam yang berbau busuk dan tidak bisa keluar darinya. Aku hampir mati karena baunya. Kemudian aku melihat sebuah sungai dan membasuh diriku di dalamnya sampai aku bersih. Dan kemudian aku mencium bau harum. Lalu aku meminta tafsir mimpi itu kepada Hazrat Abu Bakar. Beliau berkata, Anda akan terlibat dalam suatu masalah yang akan membuatmu sedih, tapi kemudian Anda akan diselamatkan darinya. Aku terus mengingat perkataan Hazrat Abu Bakar ini dan berharap Allah akan menurunkan tobat untukku. Aku tetap dalam keadaan ini sampai aku menjadi sangat lemah dan tidak bisa mendengar. Ia saat itu tengah terikat juga. Rasulullah SAW saat itu kerap melihatku. Ibnu Hisham mengatakan, ia tetap terikat selama 6 malam sampai akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang penerimaan tobat Hazrat Abu Lubabah. وآخرون ترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Semoga Allah condong untuk menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tentang penerimaan tobat Abu Lubabah diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu sahur. Beliau berada di rumah Ummu Salamah saat itu. Ummu Salamah berkata, saya melihat Rasulullah SAW tersenyum pada waktu sahur. Saya bertanya, wahai Rasulullah, semoga Allah selalu membuat engkau tersenyum. Apa yang membuat engkau tersenyum? Beliau menjawab, ada kabar gembira untuk Abu Lubabah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepadanya? Beliau menjawab, ya jika kamu mau. Ummu Salamah kemudian berdiri di pintu kamarnya dan berkata, wahai Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah menerima tobatmu. Orang-orang pun bergegas untuk melepaskan ikatannya. Tetapi Abu Lubabah berkata, tidak, hanya Rasulullah SAW yang akan melepaskan ikatanku. Ketika Rasulullah SAW datang untuk sholat subuh, beliau melepaskan ikatan Abu Lubabah dengan tangan beberkat beliau sendiri. Hazrat Abu Lubabah berkata, wahai Rasulullah, sebagai bagian dari tobatku, aku ingin meninggalkan rumah-rumah kaumku di mana aku telah berbuat dosa, dan aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Lubabah, cukup sepertiga saja untukmu.
Perlu dicatat bahwa rincian kisah Abu Lubabah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab Siyah Sittah. Mungkin isyarat pembunuhan yang dilakukan Abu Lubabah hanyalah hasil dari pemikirannya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, kisah ini disebutkan dalam buku-buku sejarah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga telah menerangkan tentang rincian kejadian ini. Beliau menulis, akhirnya ketika Banu Quraiza merasa tertekan oleh kerasnya pengepungan, mereka mengusulkan untuk memanggil seorang muslim ke dalam benteng mereka, yakni yang memiliki hubungan dengan mereka dan cukup sederhana untuk bisa dipengaruhi oleh siasat mereka. Tujuannya adalah untuk mencoba mengetahui apa rencana Rasulullah SAW terhadap mereka, sehingga mereka bisa merencanakan tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, mereka mengirim utusan kepada Nabi SAW meminta agar Abu Lubabah bin Munzir Ansari dikirim ke benteng mereka untuk bermusyawarah. Beliau SAW mengizinkan dan Abu Lubabah pergi ke benteng mereka. Para pemimpin Banu Quraiza telah merencanakan agar begitu Abu Lubabah masuk ke dalam benteng, semua wanita dan anak-anak Yahudi akan berkumpul di sekitarnya sambil menangis dan meratap, berusaha membuat hatinya tersentuh oleh penderitaan mereka. Rencana ini berhasil dan Abu Lubabah segera terjebak oleh rasa kasihan terhadap mereka. Ketika Banu Quraiza bertanya, "Wahai Abu Lubabah, kamu melihat keadaan kami. Haruskah kami turun dari benteng kami atas keputusan Muhammad?" Abu Lubabah secara langsung menjawab, "Ya," tetapi sambil mengisyaratkan dengan tangannya di lehernya bahwa Nabi SAW akan memerintahkan untuk membunuh mereka. Padahal ini sama sekali tidak benar, dan Nabi SAW tidak pernah mengungkapkan niat seperti itu. Namun, karena terpengaruh oleh penampakan penderitaan mereka, pikiran Abu Lubabah terbawa oleh arus kesedihan dan tidak bisa berpikir melampaui kematian. Rasa simpati yang salah tempat dari Abu Lubabah ini yang kemudian ia sesali sendiri, sampai-sampai ia mengikat dirinya ke tiang masjid, sampai Nabi SAW sendiri yang melepaskannya dan memaafkannya. Ini menjadi penyebab kehancuran Banu Quraiza, karena Banu Quraiza tetap bersikeras, yaitu tidak akan keluar untuk mengikuti keputusan Rasulullah SAW. Rincian ini akan terus dilanjutkan, insya Allah. Para Ahmadi di Pakistan harus berdoa juga untuk diri mereka sendiri. Saat ini banyak upaya yang dilakukan untuk semakin mempersempit ruang gerak para Ahmadi. Usaha yang lebih keras dari sebelumnya harus diupayakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, karena keadaan semakin terus memburuk seperti yang saya katakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia dan kasih sayangnya. Maka dari itu, para Ahmadi yang tinggal di seluruh dunia dan juga yang berasal dari Pakistan harus berdoa khususnya untuk saudara-saudara mereka di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan. Begitu juga berdoalah untuk para Ahmadi di Bangladesh, dan mereka juga harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan. Di sana juga para Ahmadi menghadapi banyak kesulitan. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Aljazair. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan. Mereka juga sedang menghadapi denda dan pemenjaraan. Semoga Allah Ta'ala memperkuat iman mereka. Para Ahmadi di Sudan juga berada dalam keadaan yang buruk karena situasi perang. Berdoalah juga untuk mereka. Di setiap tempat, orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat sedang menghadapi kesulitan dari tangan orang-orang yang juga mengucapkan kalimat syahadat. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang anti-Islam dengan berani berusaha untuk menyakiti umat Islam. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa. Allah Ta'ala dapat menghentikan tangan pemerintah Israel, pemerintah Amerika, dan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Semua kekuatan ada di tangannya. Namun, untuk itu, umat Islam juga harus menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala dan harus menjadi contoh sikap persaudaraan. Perbedaan di antara mereka harus dihilangkan, yang saat ini tidak terlihat oleh kita. Hanya dengan begitu janji pertolongan Allah Ta'ala akan terpenuhi. Tanpa itu tidaklah mungkin. Umat Islam harus hidup sebagai satu tubuh mukmin yang sejati. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan untuk ini kepada kita dan semua umat Islam.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله